aku apply ke Oxford karena aku tahu di situ tuh tempat-tempat orang-orang yang bisa dibilang one of the best in their fields lah. Pengen studi yang memang singkat, itu di UK cuma 1 tahun nih untuk master degree-nya. Ada website Study UK British Council, which is itu informasi tentang study UK itu semuanya di situ. Not only kayak university atau academically gitu, tapi juga terkait tentang living in UK itu seperti apa. Nah, Nabil dan kita, aku penasaran, kenapa kalian pilih UK sebagai destinasi studi kalian? Pengajarnya bagus banget dan itu benar-benar grow ourselves academically lah. Kualitas support dari segala aspek di universitas juga bagus gitu. Langsung saja sudah ada bersama saya 2 orang keren, masih muda-muda juga. Satu pernah sekolah di UK, di Cardiff lebih tepatnya. Satu lagi masih sekolah di UK. Langsung saja sudah ada Nabil Ervata, saat ini masih sekolah di UK, di betul. Oxford University lebih tepatnya, S1. Dan sudah ada juga bersama saya Gita Gowinda. Nah, Gita ini lulusan S2 ya di Cardiff, di Inggris. Apa kabar? Baik. Nah, mungkin sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih, kalian dulu jurusannya apa sih? Kalau aku ya, aku sekarang lagi ambil S1 undergraduate in computer science. Oke, Sekarang tahun ketiga. Gita? Oke, kalau aku di Cardiff ambil MBA Media Management. Berarti kalau Nabil lulusnya tahun berapa nih? 2026 nanti lulusnya. Kalau Gita waktu itu 2018. 2018. Nah, boleh tolong cerita-cerita sedikit nih, penasaran. Kalau Nabil, gimana perjalanannya bisa sampai masuk ke Oxford? Karena kita tahu Oxford ini kan very prestigious begitu. Ya, kalau aku sendiri dulu dari SMP udah ada bayangan kayak pengen kuliah di luar negeri sebenarnya. Karena dulu sering ikut lomba-lomba, to the point kayak kita ngeliat kakak kelas kita yang kayak kuliah di Singapura, kuliah di Korea, kuliah di Jepang. And then aku masuk di SMA aku namanya Spanu MH Tamrin dan udah banyak banget presiden eventnya kuliah tuh di luar negeri. Makanya itu kayak nge-boost motivasi aku buat lebih rajin belajar, lebih mengincar universitas di luar negeri lah. Dan sampai aku tuh gak kepikiran buat masuk Oxford sampai hamin 3-4 minggu deadline lah. Terus kayak mama tiba-tiba ngomong kayak, "Kak, ini sih temen aku ada tahun lalu keterima Oxford, kakak gak mau coba aja gitu." And then selama hampir sebulan itu, gak nyampe sebulan lah, 3 minggu lah mungkin, aku persiapan, apply, siapin essay, recommendation letter, dan lain-lain sebagainya buat apply Oxford. Dan meskipun prosesnya lumayan panjang ya, tapi alhamdulillahnya keterima sih. Oke, nah kalau Gita gimana nih perjalanannya dulu? Oke, kalau aku sebenarnya udah ada mimpi buat kuliah ke UK itu dari SMA gitu. Tapi aku akhirnya ambil S2 di UK. Waktu itu pengen banget untuk belajar soal bisnis sih sebenarnya, bisnis. Tapi my background dulu kan as a journalist juga gitu kan. Jadi pengen ada MBA tapi yang spesifik ke media kayak gitu. Dan itu aku temuin banget di UK gitu, karena di UK itu subjeknya very specific, very unique gitu kan. Jadi MBA Media Management which is ada di Cardiff saat itu, dan aku kuliah di 2 School of Business sama School of Journalism and Media. And ya, itu benar-benar pengalaman yang unik banget sih menurut aku, karena combining between business and also media and journalism gitu. Dan waktu itu alhamdulillah juga dapat beasiswa dari Chevening. Ini beasiswa dari UK government seperti itu. Kalau Nabil beasiswa atau straight? Iya, alhamdulillah waktu itu aku ada beasiswa Indonesia Maju namanya. Aku angkatan pertama waktu itu. Jadi waktu apply nggak nyangka juga bakal ada skema beasiswa ini. Dan alhamdulillahnya rezekinya emang mungkin buat study ke UK, ke Oxford, dan ada beasiswa itu. Nah, Nabil dan Gita, aku penasaran, kenapa kalian pilih UK sebagai destinasi studi kalian? Kan masih banyak nih negara-negara lain. Benar-benar. Kalau aku sih, dulu alasan pertama mungkin yang paling dasar ya, aku pengen kuliah emang sekalian jauh gitu. Karena kata papa, ngapain kuliah luar negeri tapi masih dekat-dekat gitu, sekalian aja jauh. Dan alasan lainnya yang mungkin lebih jelas adalah aku apply ke Oxford karena aku tahu di situ tuh tempat-tempat orang-orang yang bisa dibilang one of the best in their fields lah. Di hampir segala bidang. Mereka ada Nobel winner, mereka ada penulis buku yang dipakai di pembelajaran major itu di seluruh dunia misalnya. Ada field prize di mathematics misalnya, kayak gitu. Dan itu yang bikin aku tertarik buat
belajar di Oxford sih, dan di UK juga. Oke. Kalau Gita gimana nih? Oke, kalau aku waktu itu kan memang aku kerja gitu ya. Jadi pengen studi yang memang singkat karena harus kerja balik lagi gitu kan. Nah itu di UK cuma 1 tahun nih untuk master degree-nya gitu. Jadi salah satunya. Dan juga yang kedua subjeknya unik banget di UK. I think combination between business and also media itu very very unique with the MBA degree gitu ya. Dan aku rasa juga di UK itu apa ya, bisa traveling nyaman juga, terus juga I like the pop culture-nya juga di UK gitu kan. Ya itu sih yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa pilih UK. Oke. Nah, kalian sebagai international student, sebagai expats juga ya di UK, gimana nih jauh dari rumah, apalagi Nabil yang kuliah pengalaman jauh dari rumah, ngerasa diterima, ngerasa nyaman kah di sana? Nah kalau aku sendiri dulu SMA aku emang asrama kan. Jadi emang udah pengalaman kayak nggak ketemu keluarga dalam waktu lumayan lama gitu. Tapi pergi jauh gitu ya, 13.000 kilometer dari Jakarta gitu, sangat kerasa, terutama perbedaan waktu. 7 jam, 6 jam dari Jakarta, bikin kayak, mau telepon orang tua jadi lebih susah timingnya. Kita bangun tidur mau nelfon orang tua lagi kerja, kita mau tidur orang tua belum bangun misalnya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin karena orang Indonesia di Oxford tuh nggak terlalu banyak. Jadi pertemanannya tuh lumayan sedikit, tapi positifnya itu yang bikin kita lumayan erat gitu, karena sedikit. Dan banyak banget culture shock di awal-awal sih. Pertama mungkin weather yang paling gampang. It's very kayak Gloomy. parah, sangat gloomy dan gampang berubah. Paginya panas, tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas lagi dalam in a day gitu misalnya. Terus yang lain mungkin makanan. Ya. Makanan pasti relate banget kan. Relate Iya, banget. makanan yang tuh biasa- penting gitu. Kita yang biasa makanan rempahnya banyak banget. Yes. Di sana pakai salt and pepper doang, Yeah. kayak ada yang kurang gitu. Mungkin itu sih dari aku. Benar. Tapi kalau orang-orang lokalnya gimana tuh Nabil di sana? Orang-orang lokal, nah mungkin yang paling kerasa banget di awal, karena pas aku datang bahasa Inggris aku bisa bilang bagus, tapi nggak sebagus itu gitu. Dan aku nggak terbiasa sama aksen-aksen orang sana, terutama yang North gitu, Scouse, Geordie, dari daerah Northampton dan sekitarnya. Itu kayak aku tuh nggak ngerti mereka ngomong apa. Bener-bener nggak ngerti mereka ngomong apa, sampai kayak kita kayak kayak can you repeat gitu. Dan itu bener-bener jadi boundaries alamiah terhadap pertemanan kita gitu. Jadi in the end kebentuk kelompok-kelompok kayak misalnya international groups lebih mudah berteman sama international students gitu. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi itu secara alamiah jadi terbentuk klik-klik masing-masing kayak gitu. Tapi aku rasa itu di semua university Pasti ada, seperti betul. itu. Kalau Gita di Cardiff, di Wales ya Oke, lebih tepatnya, iya. seperti apa tuh saat kamu di sana? Di Wales unik sih, karena di situ nggak cuma bahasa Inggris ya yang dipakai, tapi juga bahasa Wales yang ya menurut aku agak susah pengucapannya sebenarnya gitu. Tapi sempat aku ikutan kayak kursus cuman singkat aja tentang bahasa Wales sih gitu. Tapi juga aku rasa ya sama sebenarnya, weather itu really ini sih bener-bener beda banget sama Indonesia. Dan kebetulan aku waktu itu tinggal di rumah yang barengan sama ini ya, orang British juga, soal British dan beberapa negara Eropa juga gitu kan di satu rumah. Which is kita sempet kayak ada ini nih soal pemanasnya. Ya, Ada itu dia. miskom sedikit. Ada miskom sedikit gitu, tapi akhirnya ya udah aku bilang kalau Indonesia is a hot country. And then they understand actually. Yeah. Karena memang ya soal dingin banget sebenarnya buat orang Indonesia, buat aku lah ya personally gitu ya, which is Indonesia tuh sangat-sangat ini ya panas dan sebagainya. Dan aku rasa juga di kelas gitu ya, di kelas aku orangnya sebenarnya agak-agak introvert atau malu gitu ya ketika itu. Dan aku lihat orang-orang di kelas itu sangat-sangat aktif gitu kalau misalnya mereka harus nyampein pendapat dan sebagainya gitu. Yang sebelumnya aku mungkin agak-agak takut gitu ya untuk nyampein pendapat aku, tapi akhirnya ngelihat teman-teman yang benar-benar aktif gitu ya untuk bisa speak up, itu yang bisa juga mendorong aku sih buat bisa adjust juga kayak gitu. Nah itu berarti cukup positif nih Gita, dipaksa tanda kutip untuk tumbuh tidak Yeah. hanya secara akademis Yeah, ya, yeah. tapi secara kepribadian juga. Yeah, Apa yeah. ini pengalaman yang Nabil rasakan juga di UK? Iya sih pasti, apalagi di umur yang
masih sangat muda lah bisa aku bilang kan. Pertama kali pengalaman ke luar negeri, dari berbagai aspek sangat aku rasa bisa merasakan perubahannya lah. Aku membandingin diri aku sama 2,5 tahun yang lalu, aku bisa lihat banyak banget yang berbeda gitu. Cara aku misalnya melihat masalah. Karena kalau tinggal sendiri di luar negeri, problem bound to happen gitu. Pasti ada aja masalah. Di hari yang rasanya udah perfect banget terjalan, tiba-tiba ayam aku gosong gitu misalnya. kayak tiba-tiba heaternya mati gitu misalnya. Kayak ya problem bound to happen gitu. Dan kayak you only have yourself gitu di sana. Iya, harus handle sendiri iya, ya. benar. Dan itu yang jadi permasalahan. Dan di awal-awal kamu gak tahu kan mau ngomong ke siapa. Kalau ada masalah itu lapornya ke siapa, gimana cara menanggulanginya. Nah, hal-hal kayak gitu bikin aku sekarang mungkin lebih punya kualitas, lebih sabar lah menghadapi masalah. Lebih kayak oh ya udah anggap aja kayak lebih gampang ngetawain masalah gitu ibaratnya. Lebih self reliant Iya, juga kayak, ya. Nah, ini ada sedikit miskonsepsi nih. Kalau misalnya orang dengar sekolah di UK itu kan pasti first thing yang comes to mind mahal. Tapi menurut kalian gimana sih sebagai pelajar yang pernah di Cardiff, pelajar yang saat ini masih di Oxford, day to day-nya itu living cost-nya seperti apa di sana? Kalau misalnya untuk day to day life, groceries gitu misalnya makan di luar, sekali makan di luar gitu sekarang mungkin sekitar 10 pound lah. Bisa dibilang dapat bisa satu porsi misalnya nasi, lauk, sayur gitu, 10 pound makan di luar. Tapi sangat bisa dihemat kalau misalnya kita masak, kita beli groceries ya kayak beli semingguan atau beli bulanan, atau misalnya makan di dining hall setiap college. Jadi di Oxford ada dining hall dan itu tuh disubsidize gitu sama college-nya. Jadi bisa hampir setengah harga makan di luar. Dan karena study di Oxford tuh lumayan padat dan waktu masak tuh kadang-kadang susah, aku lebih milih biasanya buat makan di dining hall college sih. Oke, nah kalau Gita yang waktu itu S2 1 tahun seperti apa tuh living cost-nya di sana? Oke, kalau S2 itu 1 tahun ya. Kalau misalnya compare to other countries gitu ya, rata-rata memang 2 tahun. Jadi secara tuition cost sebenarnya ya 1 tahun dengan 2 tahun mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda juga sebenarnya. Tapi di situ aku menghemat waktu, tapi secara tuition fee sebenarnya tiap university pasti berbeda gitu ya. Dan untuk kehidupan sendiri di Cardiff sebenarnya relatif lebih murah kalau misalnya compare to London gitu kan ya. Gitu. Karena misalnya aku dari beasiswa gitu ya, dia kan sekitar 1,000 lah for example per month untuk untuk ya living cost dan sebagainya. Dan di situ aku masih bisa traveling gitu loh. Gitu, masih bisa traveling, masih bisa keliling UK, Europe kayak gitu. Dan I think kayak misalnya makan juga aku juga sering masak sih sebenarnya. Harus pintar-pintar banget nih sebenarnya untuk masak dan sebagainya untuk bisa saving money gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal yang lain-lain, misalnya di Cardiff itu termasuk teman-teman aku yang juga kuliah di luar Cardiff gitu ya. Buat nonton sebenarnya buat pelajar itu ada special price-nya gitu, special price-nya. Dan banyak juga sih misalnya museum dan lain sebagainya. Kalau under 26 artinya 26 years old kamu dapat special price atau bahkan free kayak gitu sih. Jadi ya I think menyenangkan juga sih untuk explore gitu di UK. Berarti tadi kan kalau Nabil bilang di subsidize dari untuk makan di dining hall-nya di subsidize oleh kampusnya. Betul. Kita juga dibantu dengan universitasnya pasti menyediakan banyak fasilitas seperti itu ya. Berarti apakah kalian terasa disupport nih oleh university-nya atau kalian harus menemukan komunitas lain di luar dari university itu? Sangat sih, aku bisa bilang Oxford itu sangat mensupport welfare dari student-studentnya gitu. Karena mungkin mereka sadar gitu, belajar itself adalah aktivitas yang udah susah dan demanding. Jadi mereka benar-benar support dari segala aspek di kehidupan mahasiswanya, entah itu tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mental misalnya, bantuan psikolog dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi selain itu banyak juga dari kita yang tetap ingin mencari teman baru, mencari lingkungan baru, mencari komunitas baru gitu. Kalau di Oxford ada PPI Oxford, di Cardiff pasti juga ada kan? PPI UK iya, ya. PPI UK dan PPI kota-kota cabang-cabang gitu. Dan teman-teman Indonesia di Oxford tuh sangat dekat lah satu sama lain karena kita sedikit. Jadi itu yang benar-benar support aku sih di 2 tahun kebelakang ini.
Oke, nah kita setelah S2 langsung balik ke Indonesia untuk bekerja. Penasaran nih, pengalaman kamu mencari karir ini juga mungkin bisa dipelajari sama Nabil ya, yang sebentar lagi akan lulus. Gimana tuh setelah mendapatkan gelar S2 dari UK? Oke, setelah mendapat gelar S2, aku pasti update LinkedIn ya. Pasti itu, harus Iya, itu. iya, harus gitu kan. Dan to be honest, setelah aku dapat gelar S2 itu banyak juga sebenarnya kayak recruiters atau mungkin CEO yang juga contacting aku gitu via LinkedIn gitu ya. Kayak apa namanya? Karena ini menurut aku unik juga ya, media and business kayak gitu. Dan a lot of ini sih banyak juga kayak tawaran pekerjaan dan sebagainya gitu untuk aku bisa explore gitu kan gitu. Dan akhirnya dulunya memang ke jurnalis gitu ya, and then moving atau shifting career itu ke startups as a, ya in business, branding, marketing dan sebagainya. Sampai sekarang juga akhirnya aku gabung sama British Council gitu kan ya, UK global company juga gitu, which is I think kesempatan untuk bisa explore gitu ya, not only kayak di Indonesia, kesempatan dari luar pun juga terbuka banget sih ketika udah dapetin UK degree kayak gitu. Banyak pintu Yes. yang terbuka ya setelah lulus dari UK. Nah, kalau Nabil rencananya gimana nih nanti setelah lulus? Apakah akan cari pengalaman lagi di luar negeri atau akan balik ke Indonesia? Ya rencana aku sih mungkin aku melihat jangka panjang karir aku mungkin akan balik ke Indonesia ya at some point. Tapi aku ingin mengeksplor UK dulu terlebih dahulu gitu. Entah itu karir atau misalnya S2 atau S3. Cuma sekarang aku masih kepikiran untuk kayak jadi software engineer gitu yang align sama jurusan aku. Emang aku pengen itu dari tahun pertama. Mungkin ya beberapa bulan atau beberapa tahun di UK and then come back to Indonesia and then kayak ya lihatlah dari sana aku maunya apa gitu, entah ngambil masters atau mungkin MBA misalnya atau PhD, who knows gitu. Kalau MBA, Nabil tertarik untuk lanjut lagi di UK kalau berkaca pada pengalamannya sejauh ini? Aku lebih tertarik buat explore yang lain sih sebenarnya. MBA Oxford is a very good program gitu. Aku punya banyak teman-teman di sana dan it's only 1 year like you said kan. Itu kayak bener-bener cepat gitu. Tapi mungkin aku orangnya lebih sangat adventurous ya. Jadi mungkin aku mencari di tempat lain sih pengennya. Masih muda memang, Iya. masih adventurous Masih semangat gitu ya. ya. Oke. Nabil, tapi kalau karir rencana mau masuk ke bidang apa? Lebih ke software engineer sih daerah situ. Company misalnya bebas gitu, maksudnya nggak harus tech company in itself, tapi role-nya aku pengennya software engineer sih, karena emang I like solving those kind of problems gitu. Oke, kalau kita media nih software engineer begitu ya. Nah, Gita, kalau misalnya ada pelajar Indonesia yang ingin tertarik belajar di UK tapi nggak tahu nih mulai dari mana, itu kita tuh cari informasinya dari mana sih enaknya? Oke, kalau dulu di pengalaman aku gitu ya, pengalaman aku sebenarnya banyak banget sebenarnya search engine atau mungkin dari website pendidikan gitu ya untuk bisa cari informasi terkait studi UK gitu. Tapi kalau dari aku sendiri juga pengalaman itu aku sempat juga kayak searching melalui kayak di Study UK British Council gitu. Di situ ada website Study UK British Council, which is itu informasi tentang studi UK itu semuanya di situ, not only kayak university atau academically gitu, tapi juga terkait tentang living in UK itu seperti apa kayak gitu. Jadi and then scholarship yang available itu seperti apa gitu ya, and then ya many things lah yang bisa didapetin di situ. Dan apa namanya, selain itu juga pasti di banyak education influencer juga ya yang aku follow gitu kan, yang aku juga ngelihatin oh gimana sih kayak sekolah di UK kayak gitu dan sebagainya gitu. Jadi kalau aku mungkin dari yang pertama itu adalah ketika searching atau planning, and then kayak yang kedua ketika aku mau tahu gimana kehidupan di UK dan sekolah di UK itu seperti apa, seperti itu sih. Jadi ya website di Study UK British Council itu termasuk salah satu yang jadi ini sih tujuan aku gitu waktu itu. Nah, speaking of educational influencer, kita juga ada nih influencer di Yeah. meja ini, Mas Nabil ini ternyata followersnya banyak banget. Di Instagram lebih dari 400.000, di TikTok hampir 300.000. Nah, gimana Mas Nabil, kenapa tertarik untuk tampil juga nih di platform media sosial? Iya, aku dulu pas masuk ke Oxford, semua teman-teman bilang kayak
Nabil kamu bikinlah vlog ini, share lah pengalaman kamu di sana. Pasti banyak banget yang penasaran, pasti banyak banget yang mau. Tapi 2 tahun pertama kemarin, aku ngerasa aku terlalu sibuk lah, terlalu susah mengatur waktu dan sebagainya. Jadi belum aku mulai. Dan suatu saat ada kesempatan random datang, acara Clash of Champions muncul by Ruang Guru gitu. Dan hampir semua peserta jadi rame dan meledaklah di satu Indonesia gitu bisa dibilang. Dan dari situ aku jadi kepikiran kenapa nggak momentum ini kita terusin aja, dan niatnya juga baik toh untuk membantu teman-teman semua yang dari SMA pengen langsung S1 ke luar negeri gitu, Oxford contohnya gitu. Karena menurut aku untuk anak-anak sekolah SMA di Indonesia sampai ke S1 di UK itu susah, terutama untuk sekolah negeri ya, karena aku dari sekolah negeri, kayak infonya nggak sebanyak itu, terus lihat-lihat kenal network kita nggak sebanyak itu buat tahu oh si A ini kuliah di Oxford, si B ini kuliah di Cambridge, tinggal nanya-nanya gitu. Jadi aku mau nge-share ke mereka tentang bagaimana hidup di sana di Oxford misalnya, atau kegiatannya ngapain aja. Karena ya aku ngerasa dulu tuh aku berpikir kayak oh aku nih siapa sih gitu misalnya. Aku cuma masih S1, teman-temanku di Oxford kan S2 S3 ya kan. Notabene pengalaman lebih banyak, lebih makan pahit asinnya kehidupan, ilmunya lebih pinter. Pas ngobrol tuh kerasa banget mereka tuh kayak wow banget setiap aku ngelihat mereka ngobrol sama mereka gitu. Dan itu bikin aku dalam tanda kutip minder lah buat nge-share experience aku atau knowledge aku ke publik. Tapi sekarang aku malah mikir kalau mereka nggak nge-share dan aku nggak nge-share, siapa yang mau nge-share ke orang-orang gitu? Siapa yang mau nge-deliver ilmu, knowledge, dan pengalaman ini ke banyak orang di luar sana? Jadi that's why I started and keep trying to keep going gitu. Nah kalau bisa kita berkaca pada followersnya ini, engagementnya berarti cukup tinggi ya Nabil ya. Berarti cukup banyak bisa dibilang orang Indonesia yang tertarik untuk belajar di UK. Kamu ngelihatnya seperti apa? Ya, menurut aku sebenarnya banyak, to the point sampai mereka tertarik aja banyak. Tapi untuk lewat dari poin tertarik itu mungkin yang agak kurang gitu. Mereka kayak terlalu beberapa orang ada yang kayak sebenarnya punya kemampuan, tapi mungkin terhalang biaya. Ada yang punya kemampuan dan punya kemampuan finansial juga mungkin, tapi mereka terlalu minder sama kayak kemampuan dirinya gitu. Kayak aduh ya kayak tadi aku bilang imposter syndrome gitu, padahal mereka mampu tapi mereka ya minder aja. Jadi itu menurut aku salah satu penghalang sih kenapa sedikit nggak terlalu banyak lah mahasiswa Indonesia di UK. Tapi it's not impossible kan It's Nabil? not impossible gitu. Kayak angkatan aku tuh ada 5 orang Indonesia yang S1 di sana, dan bawah aku juga 5, dan the trend start to grow gitu. Jadi aku berharap 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 30 tahun lagi S1 di Oxford tuh prestigiusnya sama kayak S1 di UI gitu. Jadi antara kualitasnya yang sama atau emang udah sangat accessible buat siswa-siswa di Indonesia gitu. Yes, karena berarti sekarang kalau mendengar cerita Nabil tuh tantangannya ya accessibility ini, tapi sebenarnya possible. Sangat. Dan kalian ini berdua adalah buktinya sendiri, S2 dan S1 di sana. Nah, mungkin terakhir nih Gita dan Nabil sedikit lagi mengenai living style di sana ya, gaya hidup di sana. Boleh secara singkat cerita a day in the life sebagai murid mahasiswa dan mahasiswi di UK itu seperti apa? Oke. Siapa dulu? Boleh. Kita dulu, coba silakan. Aku dulu, oke. Oke, day in my life ya ketika aku di UK ya. Yang pasti ya biasanya aku pagi itu kuliah gitu kan ya, kuliah MBA itu banyak banget yang harus dipelajari gitu kan ya. Nggak kayak misalnya MSc in Finance gitu misalnya, itu deep. Tapi kalau MBA itu a lot of subjects yang harus ini. Jadi banyak tipe lah untuk yang kita harus pelajari. Jadi almost ya Monday to Friday itu kayak ke kampus pastinya. Dan abis itu pasti ngerjain misalnya ke perpus gitu ya, ke perpus, and then aku masih juga bisa kayak jalan-jalan di city center gitu ya bareng sama teman-teman. Terus
aku tergabung juga ke PPI Wales gitu waktu itu, kayak activity, kayak misalnya aku juga tergabung sama radio waktu itu, Rapid ya, radio PPI UK juga kayak gitu. Jadi selain akademik itu juga masih bisa explore nih tentang kehidupan barengan sama orang-orang di sana, terus juga organisasi juga ikutan seperti itu sih gitu. Oke, kalau Nabil gimana? Kalau aku mungkin agak boring ya, karena emang kuliah tuh nyatanya ya masuk kelas, ikut lecture, ada tutorial dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku mungkin pagi gitu bangun ya, sekitar ya jam 6 gitu misalnya. Terus harapannya hari yang ideal adalah dimulai dengan olahraga gitu menurut aku. Aku olahraga dulu misalnya ke gym atau misalnya aku main tenis gitu sama teman. Terus mungkin sekitar jam 10 mulai ada lecture, aku datang lecture sejam, 2 jam. Nanti siang makan siang, terus ke perpus gitu misalnya. Ke perpus belajar lanjut sampai sore. Setelah sore, biasanya sore itu ada acara, entah kita nongkrong aja main-main sama teman-teman atau teman kita tiba-tiba ada yang main orkestra kita dateng, atau misalnya ada yang ngajak main basket, kayak gitulah. Mungkin free time biasanya aku di sore. Terus makan malam, dan malam tuh biasanya aku lanjut belajar lagi sih biasanya. Aku lanjut belajar, atau kalau misalnya di minggu itu lagi nyantai, ya aku nonton lah atau aku refreshing lah di malamnya biasanya. Oke. Nah, kalau menurut Gita dan Nabil yang sudah memilih untuk menempuh edukasi lebih lanjut lagi di UK, itu kualitas pendidikannya worth it atau gimana? Apakah kalian sudah merasa puas, satisfied dengan pilihan kalian untuk belajar di UK? Kalau aku, kualitas pendidikan di lingkungan universitas menurut aku sangat bagus gitu. Karena pertama, pengajarnya bagus banget, benar-benar mereka ngerti apa yang mereka lakukan, dan many of them kayak benar-benar memposisikan diri mereka sebagai mahasiswa gitu. Kayak mereka tahu kita struggle, soalnya mereka dulu juga ngerasain hal itu loh gitu. Jadi mereka sangat peduli terhadap kita gitu. Dan di Oxford terkenal sistem tutorial. Jadi satu dosen 3-5 siswa gitu. It's very intimate. Kayak kita nanya apa aja bisa dalam sesi 1 jam itu. Dan aku bisa bilang 80% ilmu yang aku dapat di Oxford itu hasil dari tutorial itu. I would say 80% lah mungkin. Dan itu benar-benar grow ourselves academically lah. Dan selain pengajaran secara akademis, kualitas support dari segala aspek di universitas juga bagus gitu. Kayak support welfare dari universitas, peer groups-nya, atau student union-nya, any societies. Kayak gitu menurut aku benar-benar bagus. Dan menurut aku yang unik adalah mahasiswa-mahasiswa di UK, banyak dari mereka yang ngambil jurusan bukan karena mereka ingin pekerjaan di jurusan itu. Bukan karena, saya ngambil engineer karena engineer lagi booming dan pekerjaan engineer banyak gitu. Tapi mereka ambil karena mereka tahu mereka suka sama pelajaran itu. Misalnya ada major namanya classics. Itu belajar kayak Romawi kuno dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Dan once I asked my friends gitu kan, what do you want to do after you graduated? And he said kayak, I don't know actually. Kayak I'm still looking for many options. But regardless, I'm doing this degree not because I want to get a job or something. I just like doing it. And that's a mindset yang aku ngerasa aku nggak ngelihat di aku dan teman-teman aku gitu maksudnya. Berarti memang suka belajar aja Iya, gitu betul. ya. Oke. Kalau kita gimana yang sudah lulus, udah bekerja juga, menurut kamu pelajaran atau edukasi yang kamu dapatkan di UK itu worth it atau enggak sih? Ya menurut aku worth it banget gitu ya untuk kuliah di UK, dan itu juga kepake banget gitu dengan gelar MBA pastinya untuk pekerjaan di Indonesia ataupun ya secara global juga gitu. Dan aku ngerasa yang aku amazed gitu sama lecturer di sana itu adalah mereka sangat support gitu. Kayak misalnya ya tadi Nabil bilang gitu ya, tutorial dan sebagainya. Dan dari situ juga sih sebenarnya aku bisa growth myself juga, bisa lebih ngerti dan sebagainya, itu dari tutorial situ juga. Dan I think dosen atau di UK itu very very supportive. Jadi aku sering banget kayak kirim email kasih tahu kalau aku belum paham nih soal A gitu ya. And then dia kayak misalnya schedule a meeting with me, kayak benar-benar one on one meeting gitu. Yang dia benar-benar mau jelasin
specific subject yang aku masih belum tahu gitu misalnya kayak gitu, dan itu I really appreciate gitu. Dan juga ketika kerjaan disertasi juga itu sebenarnya sangat-sangat disupport gitu dari supervisor aku gitu. Jadi mereka not only kayak ngebaca aja atau kayak ngekoreksi, tapi kayak helping me to actually kayak misalnya improving the grammar for example, kayak hal-hal sekecil itu atau sesimpel itu mereka sangat-sangat helpful juga. And I think supervisor ketika aku belajar di UK itu juga sangat-sangat menghargai waktu ya gitu. Ketika udah janjian untuk bimbingan misalnya, walaupun dia kayak cuma telat 3 menit gitu, itu udah kasih tahu kayak 30 menit sebelumnya gitu kalau akan potential ini late gitu sih. Kalau kita ngerasa ada yang berubah nggak sih dari dirimu sendiri setelah lulus dari UK? Oke, kalau aku sebenarnya ya pasti ya, karena tadi aku udah mention selain academically aku juga grow secara self growth gitu ya. Di situ aku bisa lebih mandiri karena of course aku nggak ada orang tua di sana, sendiri gitu kan ya. Dan aku juga lebih berani gitu kan untuk bisa ngobrol dengan orang-orang non Indonesian juga gitu. Dan pasti di UK itu juga programnya itu adalah juga kayak bisa mengasah kayak creativity juga gitu, karena selain kayak ngerjain soal tentang pelajaran itu, tapi kita juga dituntut tuh bisa kreatif juga seperti itu. Kalau Nabil gimana? Kamu ngerasa 2 tahun jalan ke 3 tahun tinggal di UK ada perubahan dalam diri? Sangat sih sebenarnya, karena mungkin one aspek juga 2 tahun lalu aku masih kayak ibaratnya teenagers and then I'm going to early adults now. That's maybe one of the reason. Tapi selain itu mungkin juga having a lot of PhD sama masters friends bener-bener yang kayak open my eyes gitu, karena mereka bener-bener kalau ngobrol sama mereka bener-bener kayak oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya, kayak banyak banget insight setiap kali ngobrol sama mereka. Dan punya teman-teman dari berbagai macam culture, lokasi, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda, itu benar-benar juga sangat memberikan insight baru dari segala macam aspek gitu. Aku jadi tahu misalnya kondisi teman aku yang tinggal di Singapura, orang Singapura gitu misalnya, Singapura tuh kayak gimana, atau misalnya aku jadi tahu sejarah Inggris karena aku punya teman Inggris gitu. Jadi benar-benar meningkatkan knowledge dan aku bisa bilang meningkatkan wisdom aku juga sih sebagai manusia gitu, karena kita hidup di Indonesia, maksudnya kita jarang kan ketemu misalnya orang-orang dari Eropa gitu misalnya. Ketemu mereka bener-bener kayak aku tuh sangat tidak judgmental jadi sekarang. Jadi kayak setiap ada suatu hal aku melihat konteksnya dulu. Mungkin mereka tuh kenapa? Mungkin mereka tuh ada hal lain di belakangnya. Dan ya banyak banget sih selain hal itu juga. Horizons yang lebih kebuka. Parah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Gita, terima kasih Nabil Thank udah you. ngobrol-ngobrol di Thank you, Edu Talk Kak. CNN Indonesia hari ini. Thank you. Thank Thank you. you.